Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Irnia Maulidia, NIM 205105010004. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar uang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar uang terlebih dahulu. Secara umum, pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor-impor dan utang luar negeri. Pasar uang syariah atau dikenal dengan pasar uang antara bank syariah adalah tempat pertemuan antara pihak bank yang bersurplus dana atau kelebihan dana dengan pihak bank yang berdefisit dana atau kekurangan dana, di mana kedua pihak melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Jika dilihat lebih jelas, pasar uang ialah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang dapat disalurkan melalui lembaga keuangan dan perbankan. Nah, kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak. Pihak pertama yaitu pihak yang kekurangan dana yang bersifat sangat pendek, dan pihak kedua pihak yang memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek. Untuk selanjutnya, mekanisme pasar uang. Pada pasar uang memiliki mekanisme pasar. Mekanisme pasar akan berjalan lancar apabila memenuhi beberapa syarat. Menurut Hakim 2014 menjelaskan dalam jurnalnya, syarat tersebut meliputi 1. Begitu banyak jenis pengganti uang yang bisa diperdagangkan, sehingga harus memiliki instrumen tertentu, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat deposito, dan call money. Mekanisme call money bisa diperdagangkan secara langsung antar bank dan biasanya dilakukan melalui telepon. Hal ini dilakukan karena kebutuhan likuiditas bank biasanya mendesak, baik karena kekurangan dalam clearing maupun untuk memenuhi kebutuhan kewajiban likuiditas. Sedangkan SBI harus diperdagangkan melalui security house atau Ficorinvest sebagai perantara antara pemilik dan pemakai. Melalui jual beli surat-surat berharga dengan mekanisme BI menjual SBI kepada Ficorinvest, barulah kemudian kepada lembaga-lembaga keuangan. Selanjutnya, mekanisme untuk SBPU. Nasabah baik badan usaha maupun perorangan mengeluarkan surat kesepakatan wesel untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Kemudian, surat-surat berharga ini diperjualbelikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank melalui security house yang akan memperjualbelikan dengan BI. Yang kedua, memiliki lembaga yang sanggup untuk membuat pasar atau market maker karena lembaga tersebut yang menyimpan instrumen-instrumen pasar uang, dan jika terjadi kelebihan dana dalam jangka pendek maka akan dijual dan membeli jika ada kekurangan. Fungsi ini biasanya dijalankan oleh security house atau Ficorinvest jika di Indonesia. Yang ketiga, sarana prasarana komunikasi yang memadai. Dan yang keempat, transparansi keuangan dengan cara menginformasikan oleh yang terpercaya, seperti SBPU atau surat berharga pasar uang, supaya bagi peminat dapat melakukan penelitian mengenai keadaan perusahaan. Lalu pelaku pasar uang. Ada beberapa pelaku pasar uang, di antaranya yaitu 1. Bank, 2. Yayasan, 3. Dana pensiun, 4. Perusahaan asuransi, 5. Perusahaan-perusahaan besar, 6. Lembaga pemerintah, 7. Lembaga keuangan lain, dan yang ke-8 individu masyarakat. Selanjutnya, tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari pihak yang membutuhkan dana dan dari pihak yang menanamkan dana. Jika dilihat dari pihak yang membutuhkan dana, yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, 2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, 3. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dan yang keempat sedang mengalami kalah clearing.
Dan jika dilihat dari pihak yang menanamkan dana, yaitu 1. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. 2. Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Dan yang ketiga, spekulasi. Dan selanjutnya yaitu contoh pasar uang. Ada 6 contoh pasar uang, yaitu 1. SBI, 2. SBPU, 3. Sertifikat deposito, 4. Interbank call money, 5. Commercial paper, dan yang keenam, treasury bills. Lalu, ciri-ciri pasar uang. Ada 2 ciri-ciri pasar uang, yaitu 1. Mekanisme menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek, dan yang kedua, tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Untuk selanjutnya, prinsip-prinsip pasar uang. Prinsip-prinsip pasar uang ada 2, yaitu 1. Ketentuan umum dan yang kedua ketentuan khusus. Kita akan membahas ketentuan umum terlebih dahulu. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Pasar uang yang dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasar uang antar bank menurut prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antara peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Peserta pasar uang sebagaimana dalam butir 3, yaitu bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana, dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Dan untuk selanjutnya, ketentuan khusus. Akad yang digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah mudharabah qirat, musyarakah, qard, wadiah, dan al-syarf. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali. Pasar uang antar bank dengan prinsip syariah merupakan kegiatan transaksi keuangan tanpa bunga dalam waktu jangka pendek antar peserta pasar. Dan yang terakhir adalah dalil tentang pasar uang yang terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.